wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Atiyahum ghasyiatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Allahumma arhamni bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Bapak Hartoyo yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kajian Senin petang yang akan diisi oleh Ustadz Freli. Kepada Ustadz Freli kami persilahkan. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, sehingga sore hari ini kita bisa tetap istiqomah untuk datang di kajian Senin ba'da maghrib di Masjid Al-Fajar menika. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah sampai ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab niku nate ngendika ngaten, innama tanqadu ural Islam urwatan ida nasyafil Islam man lam ya'rif al jahiliyah gitu.
Niki Umar bin Khattab. Sesungguhnya tanqadu ural Islam, sesungguhnya Islam itu ikatannya akan terurai, urwatan-urwatan, terurai satu persatu gitu. Manakala idza nasyafil Islam, manakala di dalam Islam itu malam ya'rif al jahiliyah, ada generasi, ada orang, ada kelompok, ada tokoh, apapun itu namanya, ada orang yang tidak mengenal jahiliyah. Nah, jadi Islam itu kekuatannya akan runtuh, kata Umar bin Khattab. Satu persatu uraian ikatannya itu terurai. Ketika di dalam Islam itu ada orang yang tidak paham tentang jahiliyah. Wah, ini kok bisa? Nah, ini yang kemudian jadi perhatian kita malam hari ini. Artinya berarti kita memahami tentang jahiliyah itu penting. Jahiliyah itu apa toh yang disebut jahiliyah? Nggih, Bu, Pak. Nate nggih mireng jahiliyah niku? Jahiliyah niku napa, Bu, Pak? Bodoh, zaman napa, Pak? Zaman kebodohan ngoten nggih. Nah, pertanyaannya, kebodohan niku pripun? 1 tambah 1 sama dengan 3. Niku bodoh mboten? Apakah seperti itu Napa seperti itu? Atau barbar, nggak ada ilmu pengetahuan sama sekali di sana. Jadi orangnya itu masih kayak manusia purba gitu. Nggak ada pengetahuan, nggak ada ilmu sama sekali di sana. Apakah seperti itu? Boten gitu. Apakah yang dimaksud jahiliyah itu kebodohan di mana tidak ada ilmu sehingga peradabannya itu sangat terbelakang? Apakah seperti itu? Nggih, seperti itu. Terbelakangnya di mana gitu? Pripun? Nah, ini jangan-jangan kita ini sebenarnya belum tahu nih jahiliyah ini kayak apa itu. Oke. Nah, itu yang harus dipahami. Umar bin Khattab ngendika, kalau Islam ini di dalam Islam itu kok orang-orangnya itu tidak tahu apa itu jahiliyah. Islam itu nanti jadi lemah. Ikatannya terurai satu persatu. Kalau ikatan terurai ini kan jadi mboten kuat ya. Sapu lidi nih kok. Kalau ikatannya lepas satu persatu ini kan ya, jadi amburadul ya. Jadi nggak bisa dipakai. Nah seperti itu. Maksudnya ikatannya Islam itu lepas satu persatu ketika orang Islam tidak paham apa itu jahiliyah. Karena apa? Karena jahiliyah itu kebalikannya Islam, Bu, Pak. Kalau kita belajar dulu gitu, kita itu paham penjumlahan, kalau kita juga paham pengurangan, gitu. Nah, kita paham perkalian, kalau kita paham pembagian, gitu. Jadi tambah paham. Jadi kalau kita itu paham sebaliknya, itu menambah kepahaman kita. Maka kalau kita itu orang Islam, paham Islam, tahu jahiliyah, itu jadi paham. Jadi kepahamannya bertambah. Secara ilmu ngoten niku. Tadi bisa penjumlahan tapi ramu deng pengurangan ya berarti urung paham ngoten. Bisa perkalian tapi nggak bisa pembagian berarti nggih dereng paham ngoten. Atau yang lebih tinggi lagi bisa akar pangkat tapi tidak bisa bisa pangkat tapi nggak bisa akar. Itu kalau di matematika itu yang anak-anak SMA, anak kuliah itu ya sama aja jadi nggak bisa gitu. Bisa turunan nggak bisa integral jadi nggak susah juga gitu. Nah seperti itu ketika kita itu belajar terhadap suatu ilmu. Nah Islam itu kan ilmu juga. Islam niku kan ilmu dan amal gitu kan. Jadi ada ilmunya dan ada amalnya gitu. Amalnya harus berdasarkan ilmu, ilmunya harus diamalkan, kan gitu kan Islam.
Maka ketika mempelajari suatu ilmu supaya kita lebih paham harus mempelajari kebalikannya, hal yang berlawanan itu tadi. Nggih menika jahiliyah. Karena jahiliyah itu Islam itu didirikan itu setelah meruntuhkan kejahilian. Nah, kita lihat kalau saya itu kan senengnya itu ngelihatnya itu ke sirah gitu. Kita belajar itu memahaminya itu di sirah Nabi atau sirah para sahabat. Pada zaman jahiliyah, ya, berarti kan zaman jahiliyah itu kalau kita ngomongin konteks sirah Bu, Pak, zaman jahiliyah itu zaman sebelum kelahiran Nabi, ya, okay? Berarti zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kemudian zaman di mana Nabi sudah ada tapi masih jahiliyah, itu yang kedua. Terus kalau kita belajar sirah kan ada itu tadi, zaman jahiliyah itu dibagi dua itu tadi, zaman di mana Nabi belum lahir, kemudian Nabi sudah ada, tapi zamannya masih jahiliyah. Itu belum sebelum kenabian. Ya. Terus kemudian zaman kenabian itu dibagi fase Mekah sama Madinah. Nah, kalau belajar sirah kan belajar di empat bab ini. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sampai diangkat sebagai nabi, kemudian nabinya menjadi nabi di dakwah di Mekah sama dakwah di Madinah. Kan belajar di 4 titik ini. Nah, pertanyaannya sekarang, yang dimaksud jahiliyah di zaman Rasulullah itu tadi, di zaman di dalam sirah itu seperti apa? Gitu. Tentu di zaman sirah itu pertanyaan gini, di sana ada nggak Bu, Pak, orang kaya ketika zaman itu? Orang kaya ada nggak? Ada. Orang baik ada nggak juga di sana? Ada. Orang dermawan ada nggak? Ada. Orang dermawan ada. Mereka punya Tuhan nggak? Punya. Kenal Allah nggak? Kenal Allah. Yang jadi masalah mereka kenal Allah tapi tidak menyembah Allah. Mereka tahu Allah. Bagi mereka orang-orang jahiliyah itu Allah itu salah satu dari Tuhan. Kalau dalam Islam Allah itu kan Islam ini mentauhidkan Allah kan, tunggal. Allah itu Tuhan yang tunggal, yang esa, yang satu doang gitu, yang menciptakan dan yang disembah gitu. Tapi kalau di orang-orang Quraisy jahiliyah nggak seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Katakannya Muhammad, tanyalah kepada mereka, siapakah yang khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi gitu. Ya, Nabi Muhammad itu disuruh sama Allah tanya kayak gitu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi gitu. La yaqulunallah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi orang jahiliyah itu Bu, Pak, sudah tahu Allah itu pencipta alam semesta. Maka ketika kita ngaku Islam, terus percaya Allah itu Tuhan gitu doang, Allah itu yang menciptakan alam semesta doang gitu, wah, sama, mereka juga sudah seperti itu, sudah seperti itu. Sudah seperti itu, sudah percaya Allah itu yang menciptakan, sudah percaya Allah itu Tuhan. Tapi salah satu dari Tuhan-Tuhan yang banyak itu tadi. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah apakah Islam kita hanya sebatas itu, ngakoni Allah itu Tuhan kita? Apakah seperti itu saja? Mudah-mudahan boten ya, insya Allah boten. Mereka ngakoni Allah itu Tuhan, tapi mereka masih menyembah Lata, Uzza, Manaf, Hubal, ya kan? Patung-patung itu yang namanya itu. Mereka nyembah itu semua. Dan mereka itu tidak bodoh dalam hal berani ngomong yang menciptakan aku Lata, Uzza, Manaf itu nggak mungkin gitu. Orang kafir itu nggak berani sampai seperti itu, nggak sebodoh itu gitu. Mereka sudah paham yang menciptakan kita Allah, yang mengatur alam semesta Allah itu. Tapi tidak mau menyembah Allah. Makanya syahadat kita nama Pak, asyhadu alla
ilaha illallah. Saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah. Ilah niku sesembahan. Jadi yang disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Enggak ada yang disembah. Syahadat kita seperti itu. Dan syahadat ketika kita mengucapkan syahadat itu berarti napa niku? Kita berjanji, nggih kan? Ustaz Joko penyampaikan itu dereng ya. Mas Bagus ya. Syahadat itu ikrar kita, sumpah kita niku. Sudah nggih? Nah, seperti itu. Karena itu sumpah janji setia. Konsekuensinya berat. Mereka harus meninggalkan sesembahannya, patung yang disembah, kemudian kebiasaan-kebiasaan beribadah yang sudah membuat mereka selalu untung, kayak gitu. Suruh ninggalin itu, Pak, Bu. Pernah nate mireng atau mau cerita di zaman jahiliyah itu orang tawaf dengan bertelanjang. Pernah, Pak, Bu? Pernah. Okay. Kenapa kok bisa bertelanjang? Pertanyaannya nih, Bu. Dan apakah di zaman jahiliyah itu telanjang itu bukan suatu aib, bukan suatu hal yang buruk? Buruk, telanjang itu sudah buruk di sana itu. Itu sesuatu yang tidak terhormat. Terus kenapa kok dibiarkan? Gitu. Mereka tahu nilai itu adalah keburukan, tapi dibiarkan. Kenapa? Karena dengan itu mereka dapat keuntungan secara materi. Jadi mereka itu, Bu, orang Quraisy itu, pebisnis Quraisy, orang-orang kaya di Quraisy itu buat aturan. Kalau musim haji, orang haji atau umroh itu mau tawaf di Ka'bah gitu. Ka'bah itu kan memang dari dulu sudah pusat peribadatan. Jadi kalau mau tawaf di Ka'bah itu pertama, dia harus pakai baju baru yang beli di pasar di Mekah. Harus di kota Mekah belinya. Aturannya kayak gitu. Nah ini kalau orang-orang kaya bisa beli, Bu. Tapi yang umroh, yang haji kan nggak hanya orang kaya. Nah, orang-orang yang dari pedalaman, yang dari pinggir-pinggir itu di sekitar itu, yang orang miskin datang, wong makan yang pasti wis ngirit. Wong miskin itu pengen beribadah mangkat umroh mangkat ini itu wis ngirit-ngirit kabeh nggih. Sangune diminim-minim nggih. Neng kono kon tuku klambi. Harganya suka-suka mereka orang Quraisy. Nah, ketika tidak mampu beli itu, maka terus kemudian disyaratkan untuk tidak memakai pakaian gitu. Akhirnya bertelanjang itu tadi. Nah, itu yang terjadi. Itu dibiarkan sama orang-orang itu walaupun mereka tahu itu keburukan. Nah, ini jahiliyah. Mereka tahu keburukan, nilai itu buruk tapi dibiarkan. Ngoten, niku jahiliyah. Itu yang pertama, nggih. Tahu keburukan tapi dibiarkan, apalagi dibiarkan karena dia dapat keuntungan. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak seperti itu, Pak? Ada. Berarti jahiliyah itu sekarang masih ada. Masih ada. Nangkep nggih? Jahiliyah itu tidak terbatas di zaman dulu saja atau di Arab saja. Jahiliyah berarti nilai yang universal, nggih. Ya, gitu. Dimanapun ada. Kalau itu nilai kebaikan kok didiamkan, nilai keburukan kok didiamkan, tidak dirubah, itu salah satu nilai jahiliyah. Nah, maka jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kira-kira kalau orang Islam tahu keburukan, tidak melakukan itu, terus pripun, Pak? Bener mboten tadi ngendikanin Umar bin Khattab di depan tadi, Islam akan lemah, kekuatannya terurai satu persatu. Lak ngoten, nggih toh? Nah, maka seperti itu. Jahiliyah yang pertama tadi tahu nilai keburukan tapi dibiarkan, bahkan dipelihara, bahkan ditumbuhkan untuk kepentingan dirinya. Karena ada kepentingan gitu, atau golongannya, ngoten. Itu jahiliyah. Yang pertama, itu satu kasus di zaman itu seperti itu. Kemudian kita lihat lagi.
Bu, di zaman jahiliyah dulu itu orang Arab itu dermawannya luar biasa. Luar biasa, Pak. Jadi orang kaya di Arab kalau dia tidak dermawan tidak dihormati. Jadi di Arab jahiliyah itu orang kaya itu harus dermawan. Maka dia terus kemudian dengan kedermawannya itu dihormati. Dermawan ngekei okeh. Bahkan Abu Jahal, Amr bin Hisam itu pernah saking dermawannya Amr bin Hisam itu membuat jamuan makan di kota Mekah, siapapun yang datang bebas makan di situ. Suatu ketika ada dua orang sahabat, bukan sahabat Nabi ya, dua orang berteman gitu lah, yang datang pengen makan di situ. Wah, ada jamuan nih di kota Mekah, ayo kita datang makan di sana. Ketika makan ngambil banyak itu, terus kemudian yang satu nyeletuk, aku malu nih, manganku keh banget ini. Manganku keh banget ini malu ini rasanya. Ini biasa nggih. Kita kalau kelihatan mangane kita oke itu kadang ya malu kan biasa nggih. Nah, ini orang-orang itu juga kayak gitu. Wah, aku malu nih, makanku udah banyak sekali. Sementara yang satunya tempat makan. Nah, itu ada seorang yang dengar, yang duduk itu dengar terus kemudian berdiri. Udah nggak apa-apa, makan saja. Makanan ini memang dibuat untuk dimakan gitu. Kemudian orang itu tadi duduk lagi. Akhirnya berdua tadi tetap makan sampai kenyang, makan sampai kenyang. Nah, setelah selesai makan, dua orang ini keluar dari pintu yang berbeda dari tadi masuk gitu. Kalau tadi masuk dari pintu depan, mungkin dia keluar dari pintu belakang gitu. Ketika keluar di situ melihat banyak orang yang sedang memasak. Gitu. Banyak masaknya banyak. Bahkan tempat masaknya wajannya itu kalau di riwayat itu tempat wajannya sampai gedene itu iso dinggo iup-iupan beberapa orang gitu. Bisa jadi payung gitu, bisa jadi kayak tenda saking besarnya gitu. Di sebelahnya ada banyak unta gitu. Ini orang yang keluar tadi loh, ini orang masak kok sebelahnya ada unta, tanya, ini unta buat apa gitu. Lihat buat hidangan tadi gitu. Ini udah disiapkan lagi, nanti kalau hidangan dalam habis, ini unta tinggal disembelih lagi. Masya Allah, ya, untanya masih banyak. Ini orang dua orang kaget loh. Ini sebanyak ini berarti makan apa hidangannya? Iya. Ini punya siapa? Punya orang yang duduk di situ tadi, yang nyuruh kalian makan tadi. Itu namanya siapa? Namanya Amr bin Hisam. Sinten niku Amr bin Hisam? Abu Jahal. Abu Jahal nih suka memberi seperti itu. Dermawannya luar biasa. Nggih niku. Luar biasa. Jadi memang kebiasaan dermawan itu di jahiliyah itu sudah ada, Bu, Pak. Berarti kan jahiliyah itu bukan bodoh, bukan pelit, bukan tidak mau berbagi. Mboten niku saja, ngoten nggih. Bahkan itu mereka berbaginya luar biasa. Tapi kenapa mereka berbagi? Mereka punya motivasi berbagi itu tadi kemudian mendapatkan kehormatan. Niatnya niki. Investasi apa? Investasi kehormatan diri ya. Bahasanya. Yo, zaman sekarang ada nggak yang seperti itu? Hah? Orang memberi karena pengen berinvestasi kehormatan diri, ada nggak? Ada nggak? Kalau zaman sekarang kontennya mungkin memberi karena pengen dicoblos. Astagfirullah. Tapi itu motivasi jahiliyah. Orang jahiliyah itu pinter cari uang, bisa. Mereka buktinya bisa kaya, berarti pinter kalau cari uang, Pak, Bu. Tapi dalam mengkonversi kekayaannya menjadi suatu kebahagiaan, nah itu yang keliru. Itu yang jadi keliru. Cara mengkonversinya tadi keliru. Dengan uang itu tadi dibagikan, sampai sini benar. Tapi kemudian dibagikan ini tadi untuk mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia di depan orang-orang yang lain. Kemudian kemuliaan itu dia dapat, nah dengan kemuliaan itu dia baru merasa bahagia. Niki jahiliyah. Sehingga kalau nilai ini diterapkan, Pak, kemuliaannya seperti itu, kebahagiaannya seperti itu, orang miskin bisa nggak mulia dan bahagia? Nggak bisa kalau ini tadi diterapkan.
Kalau seperti ini tadi, seperti jahiliyah ini tadi, kaya, berbagi, terhormat, dapat baru bisa bahagia. Ini konsep seperti ini, konsep kehidupan ini tadi, kalau diterapkan di kita, orang yang miskin bisa bahagia, mboten? Gak bisa. Bisa terhormat, mboten? Gak bisa. Makanya konsep hidup seperti itu dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membantahnya itu surat apa itu ya? Surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia akram di antara kalian itu adalah atqakum, adalah yang paling beriman paling bertakwa di antara kalian. Nih, kalau dalam Islam kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di jahiliyah tadi seperti tadi, kaya, berbagi, gitu, namanya baik, kemudian dia bahagia. Kemudian dia mulia. Tapi kalau di Islam enggak. Inna akrakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Niki Islam. Nah, kalau konsep kemuliaannya seperti itu, Islam yang tadi, ya kan, yang bertakwa yang paling mulia ini tadi, ini diterapkan di kehidupan kita, kira-kira adil mboten? Adil loh. Semua orang bisa mendapatkan kemuliaan mboten? Bisa. Mau miskin, mau kaya, mau melarat, mau nggak punya apa-apa, selama dia itu atqakum, dia itu bertakwa di antara kalian, maka dia jadi akram, dia jadi mulia. Ngatan nggih? Nah, berarti jahiliyah itu terletak pada nilai kehidupan yang salah tadi. Kenapa salah pertanyaannya sekarang kayak gitu? Kenapa kok mereka bisa jadi salah gitu? Melihat kehidupan, nilai kehidupan itu tadi. Mereka bisa melihat kehidupan, mereka bisa mencari harta yang banyak, mereka bisa mengatur pemerintahan mereka. Buktinya mereka punya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat untuk musyawarah. Ya yang level kecil kayak balai desa. Kalau level negara kayak DPR, MPR, ngoten mawon. Punya Darun Nadwah yang di situ setiap kepala suku bermusyawarah bersama di situ untuk memutuskan perkara mereka. Lah, keren tadi Pak. Ya, orang ngumpul bermusyawarah bahas ke permasalahan umat mereka gitu. Kan konsepnya sudah bagus. Mereka udah punya ini. Berarti kan mereka secara politik, secara pemerintahan sudah punya ilmu, nggih mboten? Secara ekonomi mereka bisa kaya, sudah punya ilmu, iya kan? Apa yang kurang dari jahiliyah tadi? Yang kurang adalah nilai kehidupannya itu tidak dibimbing oleh wahyu. Sehingga nilai kebaikan itu hanya direka-reka. Oh ya, aku sugih, aku berbagi, aku mulia, baru gue aku terhormat, maka aku bahagia. Ini kan cuma rekaan pemikiran mereka. Karena nggak ngikut wahyu. Maka jahiliyah itu kehidupan, tatanan yang tidak ikut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita orang Islam, terus kemudian cara hidup kita itu nggak manut Quran, nggak manut sunnah, tapi manut karpulah pikiranku dewe gitu. Nah itu berarti sudah setipe dengan tadi yang jahiliyah. Nangkem nggih sakniki? Jahiliyah itu berarti nggak hanya bodoh, nggak mudeng apa-apa. Yo ditakoni siji tambah siji jawabnya 3, 5 ya, bukan seperti itu. Gitu. Tapi ketika kehidupan, nilai-nilai kehidupan tidak terbimbing oleh wahyu, itu namanya jahiliyah. Dan ini universal. Tidak terbatas di zaman sebelum Rasulullah, tidak terbatas di Arab, tidak terbatas. Itu di semua, dimanapun.
Tidak terbatas masa, tidak terbatas tempat, tidak terbatas oleh komunitas. Niku jahiliyah. Berarti Bu, Pak, konsep sekarang ini jahiliyah itu kira-kira masih ada nggak dalam kehidupan ini? Kira-kira sudah mulai ada gambaran ya? Berarti sudah bisa, oh ini jahiliyah nih, jangan dilakukan. Supaya Islam ini semakin kuat. Seperti kata yang Umar tadi, ikatannya semakin kuat, semakin kokoh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembali lagi, kalau jahiliyah itu dipandang sebagai yang tidak punya ilmu pengetahuan, itu salah sekali. Karena di Arab itu, di zaman itu, zaman Rasulullah itu ada seorang yang namanya An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Haris. Dia itu orang kaya raya. Yang dia itu orang intelektual. Tapi menentang dakwahnya Rasulullah. Niku bolone Abu Jahal. Dan menentangnya itu tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu hanya nyetop, kemudian mukulin kayak gitu. Kemudian mengintimidasi kayak gitu. Tapi An-Nadhr Al-Haris ini enggak seperti itu. Tahu apa yang dilakukan? Kalau zaman sekarang itu sekolah. Dia sekolah ke Persia. Sekolah tentang apa? Tentang kisah-kisah raja-raja Persia. Karena zaman itu Persia itu superpower, negara besar seperti kalau zaman sekarang itu Amerika gitu. Nah, di zaman Rasulullah itu yang berkuasa di dunia itu Romawi, Persia, terus Mekah. Nah, Romawi, Persia, Mekah ya. Nah, ini dua negara besar Persia ini. Lah, An-Nadhr bin Haris itu belajar syair, belajar cerita-cerita raja-raja Persia itu ke Persia. Sampai pulang itu beli buku, kitab banyak sekali dari Persia, plus bawa jasa penerjemah. Bayangin Pak. Wah ini kan tingkat intelektualitas tinggi ya. Beli buku, sak penerjemahnya gitu. Dibawa ke Mekah untuk apa? Untuk dipelajari. Kemudian ketika itu dia sudah paham apa yang dilakukan An-Nadhr bin Haris. Dia di belakangnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau dakwah itu di Ka'bah. Itu kan biasanya ada dekat pasar nggih. Orang-orang berkumpul gitu. Rasulullah itu mendatangi sekumpulan orang kemudian berdakwah di situ. Mengenalkan Islam, menjelaskan bahwa aku ini nabi gitu. Ini risalah yang benar kayak gitu. Nah, Rasulullah jelasin seperti itu. Setelah jelasin itu Rasulullah pergi. Ini An-Nadhr ini langsung datang. Kemudian bercerita tentang raja-raja Persia. Tentang Aswadina, Rustum, tentang Raja Persia itu cerita-cerita setelah selesai, ceritaku luwe HP kan timbang ceritanya Muhammad. Muhammad pindah cerita tentang surga neraka, kamu masuk Islam nanti dapat surga, bla 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 bla, pindah. An-Nadhr Al-Haris datang, terus cerita lagi itu tadi kemuliaannya raja-raja Persia, Aswadinar dan lain-lain gitu. Terus tanya, gimana? Ceritaku lebih hebat kan daripada ceritanya Muhammad? Selalu seperti itu gitu. Selalu seperti itu. Kalau kita ngelihat sekarang, caranya An-Nadhr Al-Haris ini tadi lah sebenarnya pinter toh Pak Ponan. Moco buku berarti pinter kan? Pakai penerjemah, ya kan? Selain itu, An-Nadhr bin Haris ini suka menyewa penyanyi-penyanyi wanita, terus kemudian dibuatkan syair-syair, lagu-lagu yang meledek Nabi Muhammad, yang ngelek-elek Nabi Muhammad. Ngelek-ngelek Islam yang dibawa Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammadnya dijelek-jelekin. Kemudian penyanyi wanita itu tadi disuruh tampil di GM musik terus bernyanyi semuanya. Nah ini penyanyian yang haram itu seperti itu. Kemudian turunlah pengharaman nyanyian, ya itu tadi. Yang seperti itu. Bayangin, berarti ada orang kaya, dia terpelajar, kemudian kalau dia nyanyi itu dia mudeng seni ya berarti dia itu seniman juga gitu kan. Bayangin. Ilmu seninya berarti dapat, berpikir ilmiahnya berarti dapat, orang dia itu belajarnya dari buku nggih kan. Nah, berarti kan kalau jahiliyah itu dilihat sebagai kebodohan yang tanpa ilmu, kan ini enggak masuk kriteria ini.
Berarti mereka berpendidikan kan? Berarti. Nggih. Maka kembali lagi jahiliyah itu ketika kehidupan itu tidak terbimbing dengan wahyu. Nggih menika Al-Qur'an dan hadis. Niku namanya jahiliyah. Konsepnya kayak gitu tadi. Di kita pernah ada mboten kayak gitu. Orang Islam tapi bingung gitu. Berhukumnya gimana? Pernah. Pernah, Pak gitu. Orang Islam tapi bantai kiai. Enten sejarah itu. Napa niku? Ten Madiun, ten Ponorogo, nggih kan? Dulu tahun berapa itu? 65 atau 68 itu. Pembantaian kiai-kiai dan umat muslim di sana. Yang bantai orang Islam juga, Pak. Orang Islam tapi cara berpikirnya jahiliyah. Makanya terus kemudian nggak bisa bersatu dengan orang Islam yang lain gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Maka melihat ini tadi, baiknya monggo kita refleksi lagi dalam kehidupan kita, dalam kita berbuat. Apakah pertama motivasi kita sudah benar gitu? Kalau tadi motivasinya orang berbagi tadi hanya untuk kehormatan gitu, itu namanya jahiliyah, ya kan? Lah apakah kita seperti itu? Kalau seperti itu gedang dirubah, gitu. Gedang dirubah. Kembali lagi niatnya karena Allah. Gitu. Jadi Bismillah ini karena perintahnya Allah untuk berbuat baik, maka harus berbuat baik. Gitu. Bismillah ini harus berbuat baik karena agama Allah itu berdiri di atas kebaikan seperti ini. Gitu. Nah, niatnya diluruskan. Gitu. Kalau enggak, jangan-jangan kita itu orangnya ngaku Islam, kita berbangga kita seperti beramal Islam, tapi ternyata kita masuk dalam amalan jahiliyah itu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus kita senantiasa jaga hati-hati nggih. Ya terus kalau dalam kehidupan nilai-nilai kebaikannya ya tetap kembali ke Quran dan Sunnah itu. Kembali ke sana supaya kehidupan kita terbimbing oleh wahyu, ya kan? Maka insya Allah kalau kita ini senantiasa ngaji, terus kemudian meluruskan niat kita, memahami syahadat kita dengan benar, itu konsep-konsep kehidupan jahiliyah ini tadi insya Allah bisa kita hindari. Jadi kita peka ketika melakukan sedikit itu, waduh ini kalau dilakukan jadinya ini nih, apa namanya, salah niat, salah pemikiran nih gitu. Gak boleh, zaman sekarang masih banyak Pak Bu seperti itu. Banyak, konsep-konsep yang seperti itu banyak. Kalau di sampai amalan peribadatan mungkin jarang ya, mungkin jarang. Kalau sampai amalan peribadatan gitu. Tapi dalam konsep berpikir banyak Pak, banyak sekali. Jadi orang Islam tapi cara berpikirnya liberal. Orang Islam tapi sekuler gitu. Sekuler niku memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, urusan agama. Agama itu nggak boleh masuk dalam ngurusin tatanan sosial. Banyak orang yang seperti itu. Kalau kita ngomongin rapat RT RW gitu. Terus kemudian ngomongin masalah apa namanya program, terus kalau ada yang ngomong itu kalau di Al-Quran kayak gitu nggak boleh bla bla, rasa nggawa-nggawa agama lah neng kene ya. Sering nggak ketemu orang-orang seperti itu? Oh, itu orang Islam tapi sekuler, memisahkan. Jadi kayak itu agama nggak boleh masuk ke dalam ngatur tatanan kehidupan. Nah itu nggak boleh. Islam itu harus menyeluruh Pak, menyeluruh, nggak boleh parsial. Nggak boleh sepenggal-sepenggal. Islam mau neng masjid tok nggak boleh. Dalam kehidupan kita itu semua Islam. Itu harus seperti itu. Dalam bermasyarakat juga seperti itu. Harus Islam. Gitu. Bahwa mungkin kemudian bahasa-bahasanya itu tidak seperti sama plek dengan Al-Quran, tapi tetap nilainya sama dengan Al-Quran. Bahasanya bolehlah dimodifikasi yang lain supaya apa namanya lebih bisa diterima oleh orang lain. Tapi kebaikan itu harus dibumikan. Kebaikan dalam Al-Quran dan hadis itu harus dibumikan dan harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita secara pribadi maupun secara sosial.
Matan sampun manjing isak nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini tadi tentang jahiliyah, semoga bisa menambah kepahaman kita, menambah wawasan kita sehingga kita paham. Oh, ini nilai jahiliyah nih kalau seperti ini. Oh, kayak gini berarti koyok wong jahiliyah, saya nggak boleh melakukan itu tadi gitu. Jadi kalau lihat keburukan kita harus merubahnya gitu kan, atau membencinya lah paling jelek kan. Burukan itu nggak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kita gitu kan. Terus kemudian tadi apa? Nilai-nilai kebaikannya harus berdasarkan wahyu, berdasarkan Quran dan hadis. Jadi bukan kebaikan yang cuma direka-reka seperti orang-orang jahiliyah tadi. Gitu. Matan nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Feli yang telah menambahkan ilmu kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa